Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka sangat-sangat bangga ketika mampu membenarkan bahwa Nabi Muhammad ini mati karena diracun. Tapi mereka lupa, Nabi mati racun, mereka bangga. Ketika Tuhan mereka mati digantung, mereka lupa itu pernyataan itu. Kalau kita mau ambil logika ya, ketika seorang nabi seumpama, ketika seorang nabi ini mati diracun, wajar karena manusia. Tetapi Tuhan mati dibunuh oleh tangan manusia, ini kan tidak wajar, tidak logis. Jadi ketika Anda mau bertanya tentang hal itu, Anda harus mengoreksi perjalanan kitab Anda, perjalanan ketuhanan Anda. Seperti tadi saya tanggapi tentang apa ya, Tante Upi. Oh, orang Yahudi mengatakan Yesus itu Allah. Mana ya? Orang Yahudi lebih mengetahui kitab Injil itu terlebih dahulu daripada orang Kristen. Berbicara tentang nubuat itu akan bangkit seorang nabi, bukan Tuhan. Nah, kekafiran orang-orang Kristen ini sangat nampak ketika datang seorang nabi. Kalian jadikan dia sebagai Tuhan atau Allah itu sendiri. Ya. Kita ambil analogi, saya keluar dari rumah, apakah saya rumah? Yesus datang dari Bapa, apakah Yesus itu Bapa? Analogi dipakai. Berpikirlah secara sehat, jangan mengikuti doktrin-doktrin yang diajarkan kesesatan. Saya mau tanya ke Pak Jojo ini, Pak J ini. Anda yakin nggak Yesus itu mati di salib? Coba lepas mute-nya dia, supaya saya karungi dia. Sebentar, saya buka mute-nya Pak Johan dulu. Can you mute your guys because they just... Oh, beliau memilih untuk di-mute. Maksudnya begini. Halo? Pak Jo, ya silakan Pak Jo, silakan Pak Johan ditanggapi. Bang Ramana ini biasa, beliau adalah orang yang terbiasa diskusi, jadi kalau ada nada-nada agak tinggi itu biasa. Pak Jo ini kan baru-baru di sini. Jadi ya dimaklumi saja. Jadi itu tadi pernyataan dari Bang Ramana Raja. Apakah Bapak yakin kalau Yesus itu masih disalib gitu? Yakin? Yakin. Oke, Bang Raja silakan. Oke. Malaikat Gabriel mati, Anda yakin nggak? Siapa? Malaikat Gabriel sudah mati, Anda yakin nggak? Malaikat kok mati? Gabriel nggak mati. Anda nggak yakin kalau saya bilang Gabriel itu mati? Enggak. Malaikat Gabriel, malaikat mati kamu nggak yakin, Tuhan mati kamu yakin. Ayatnya mana? Anda di mana? Justru saya analogikan, malaikat mati, kamu tidak percaya, kamu mengatakan tidak ada ayatnya. Tuhan mati, kamu percaya, dan itu ada ayatnya. Itu sudah membuktikan bahwa Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan bisa mati. Bukan, beda. Pemahaman saya beda. Yesus mati, salib, ya. Tapi Gabriel itu kan malaikat. Malaikat tidak mati. Kamu mendukung dengan penyaliban Yesus? Iya. Mendukung? Iya. Alhamdulillah. Bukan mendukung, maksudnya kalau mati itu disalib, iya. Saya tanya, ketika Yesus ini dinubuatkan bahwa Yesus ini kalian mengatakan bahwa dia itu mati tersalib, kamu mendukung tentang kematian Yesus enggak? Mendukung yang gimana? Belum jelas. Ya, kamu setuju enggak dengan kematian Yesus? Kalau matinya disalib, setuju. Setuju. Yakin? Yakin? Oke. Maka di Kisah Para Rasul di Injil Matius ya, di situ dia mengatakan ya, bahwa hai orang Israel, aku telah mengutus engkau nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat, sebagian kalian salibkan dan sebagian kalian bunuh dan sebagian kalian sesah di rumah-rumah mereka. Allah sangat membenci kepada orang-orang yang mendukung pembunuhan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, karena itu paling dibenci Allah. Jadi ketika Anda menyetujui penyaliban Yesus, maka Anda adalah bagian pembunuh Kristus, bukan pengikut Kristus. Paham? Jadi Anda inilah, kalian inilah tergolong orang-orang yang mendukung dengan pembunuhan Yesus. Matinya disalibkan. Iya, karena mati itu karena kalian menyetujui itu. Ketika Al-Quran membela, kalian mengatakan Al-Quran menista agama kalian. Tetapi betapa luar biasa kami membela Isa putra Maryam, membela Yesus anak Maryam. Dari tuduhan-tuduhan kalian ngotot Yesus harus mati tersalib. Karena apa? Kalian mengikuti doktrin iblis bahwa namanya utusan-utusan Allah yang mengajarkan kebaikan dan mengajarkan tentang firman Tuhan harus mati.
dan kalian menyetujui itu, maka kalian adalah golongan-golongan orang yang mendukung pembunuhan-pembunuhan nabi-nabi, mendukung pembunuhan rasul-rasul, seperti dikatakan di Injil Matius. Jangan kamu menyangka kamu akan lolos dari hukum neraka. Dan itu Coba sudah disebutkan kalian adalah ular beludak. Oh, mau saya tampilkan ayatnya? Belum loh kalau saya tampilkan ayatnya. Oke, saya tampilkan ayatnya. Sabar, saya kasih ayatnya. Matius 32:23 ya. Ayat sebelumnya. Coba. Oke. Ya, dari 22:23 sampai ya. Matius 32:23. Saya takut berisik kalau ini masih suara saya masih kedengaran? Kedengaran. Oke, saya bacakan dari Matius 23 dari 30 ya. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang yang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadat. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Thank you. Sudah dengar? Kedengaran suara saya tadi? Kedengaran. Ya, bagaimana Pak Jo? Bagaimana Pak Johan? Jadi mendukung tuh bukan saya sebagai mendukung penyaliban bukan. Tapi saya menyaksikan meyakini kalau Yesus itu mati disalib. Jadi ayat itu bukan untuk ke yang murid Yesus, tapi untuk pihak lain yang menyalibkan itu. Siapa yang bergembira dengan kematian Yesus, Pak Johan, dan berkata dosa kami sudah ditebus? Siapa yang menyatakan itu? Orang Islam atau orang Kristen? Bukan orang Kristen. Terus siapa? Yesus mati karena siapa? Yesus mati bukan karena Kristen. Tampilkan ayatnya kalau yang mendukung itu Kristen. Yang menyalibkan itu Kristen. Tampilkan ayatnya. Salah pemahaman. Jadi begini, bukan salah pemahaman, ya. Inilah kemunafikan orang Kristen. Ketika kita bertanya, Tuhan kau mati, Dia Maha Kasih, Dia mati itu demi kita. Nah, ketika kita dudukkan ancaman itu kepada mereka, mereka menolak. Ingat, ya. Ketika kalian meyakini bahwa Yesus itu mati tersalib, maka kalian adalah bagian-bagian orang yang disebut ular beludak. Beda, meyakini dengan mendukung beda. Kalau mendukung itu mendukung pelaku penyaliban. Terus lambang tapi yang kalau kalian meyakini kalau Yesus itu lambang mati salib yang kalian itu meyakini. Lambang salib yang kalian ikutlah salib musirta itu suatu dukungan. Kalian mendukung kematian Yesus. Bukan mendukung, beda. Konsepnya beda. Loh. Mendukung dengan meyakini beda. Berarti kamu ikut atau melakukan mendukung pelaku pembunuhan. Itu mendukung. Jadi begini, ketika kamu kewajiban seorang Kristen seperti apa yang harus kamu pikul? Ikut pikul salib kan? Ikut pikul salib kan? Iya kan? Iya. Nah, kalau ikut pikul mendukung nggak? Beda bahasa, beda konteks. Mendukung itu bukan ketika Anda membakar salib berarti Anda tidak mendukung, tapi ketika Anda memikul beban salib maka Anda mengikuti dan mendukung penyaliban nabi-nabi. Paham nggak? Memikul salib itu bukan mendukung. Beda konteks. Jadi bahasa Anda itu ya, itu memplesetkan biar Kristen itu mendukung salah. Oke, sekarang begini. Pertanyaan beda. Sekarang begini, saya tanya, Tuhan Anda mengajarkan kalian untuk Tuhan Anda mengajarkan membunuh nabi-nabi tidak? Menyadarkan? Mengajarkan tentang membunuh nabi-nabi tidak? Tidak.
Terus Yesus mati karena dasar apa? Penebusan umat. Penebusan. Iya, penebusan umat. Penebusan umat. Oke, Iya. kita kasih clear. Yang percaya pada Yesus kalau Tuhan. Anda bersyukur kan ketika Yesus mati di tiang salib kan? Enggak lah. Yang bersyukur itu yang mendukung. Nah, jadi bahasa Anda keliru. Berarti Anda menolak penebusan itu. Ketika Anda tidak bersyukur tentang kematian Yesus. Beda. Iya. Anda maju kena, mundur kena ini. Anda beda, pertanyaan Anda keliru. Salah alamat. Bukan salah, bukan keliru, bukan beda konteks, tapi kalian saja yang tidak paham. Ya. Paham? Ketika Al-Quran membela bahwa Isa tidak mati di salib dan Isa diselamatkan oleh Allah sebagai Nabi, kalian Al-Quran memfitnah, Al-Quran menista. Tetapi ketika kita palingkan, kalian setuju nggak dengan pembunuhan Yesus? Enggak. Jadi kalau kalian tidak menyetujui tentang pembunuhan Yesus, maka kalian tidak menyetujui tentang penebusan dosa. Ketika Anda menyetujui tentang pembunuhan Yesus, maka Anda lah pembunuh Kristus itu, bukan pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, dia berusaha bagaimana untuk setuju, umat Kristen itu setuju kalau Yesus itu mati di salib. Bukan setuju untuk membunuh. Iya, jadi ketika kamu bergembira bahwa kematian Yesus di kayu salib dengan menebus dosa kalian, maka kalianlah pembunuh itu. Tidak bergembira, beda. Coba ayatnya, kalau kita bergembira dengan kematian Yesus, tampilkan ayatnya. Coba tampilkan ayatnya. Loh, sekarang begini, toh? Enggak berani dong nampilkan ayatnya. Bukan, coba salah alamat. Coba keliru bagaimana? Coba tampilkan ayat-ayat tadi. Apakah disetujui di situ tentang pembunuhan nabi-nabi? Ya, siapa salah satu yang disalib? Yesus kan? Yesus kan? Iya, tapi kami tidak setuju kalau disalib. Ketika kalian tidak menyetujui Yesus disalib, maka doktrin penebusan dosa omong kosong. Karena Tuhan membantah. Beda konteks bagaimana? Jangan Oke. Saya selamatkan Pak Johan dari karung Bang Rahman Raja karena Pak Johan ini pertama kali berdiskusi di sini. Oke, Bang Rahman Raja, kita umat Islam ya kita menangkap poin-poinnya. Baik, mohon maaf karena ada Satria Injil juga ini Bang Rahman Raja. Mungkin nanti takutnya. Boleh, silakan. Tapi kita sapa dulu Pak Satria Injil. Selamat malam Pak Kusnadi. Selamat malam teman-teman. Ya, Pak Kusnadi selalu datang di akhir seperti Inspektur Vijay ini. Acara udah selesai, orang udah berantem semua, dia datang dengan membawa tunit gitu kayak Inspektur Vijay datang terlambat. Jadi Pak Kusnadi mungkin ada yang ingin ditanggapi dari apa yang disampaikan Bang Rahman Raja, biar nanti mungkin ada di sini Bang DMC dan Bang Rahman Raja dan Pak Kusnadi. Tapi kita tidak bisa lama-lama, kita hanya punya waktu sekitar 30 menit lagi. Silakan. Oh ya, oke. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya ingin menjelaskan apa yang tadi dikatakan atau ditanyakan oleh Pak Rahmana. Yang pertama adalah Pak Rahmana mungkin lupa, di dalam kitab Injil itu pernah terjadi Petrus itu menghalangi Yesus untuk maju di salib. Saat Yesus berkatakan kepada Petrus bahwa dia akan mati dan bangkit. Jadi Petrus mencegah Yesus untuk maju di salib. Tapi kemudian Yesus menghardik kepada Petrus, "Hai iblis, nyahlah dari hadapanku." Jadi Yesus tahu bahwa iblis merasuk Petrus supaya menghalangi atau mencegah Yesus mati di salib. Tapi kemudian pada akhirnya iblis pun merasuk Yudas dan akhirnya mengkhianati dan menyerahkan Yesus untuk disalib. Sabar. Saya komplain di sini. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus melarang siapa tadi namanya? Petrus. Waktu mencegat Yesus disalib, ya kan? Ya. Saya kira konteks itu sudah seharusnya Anda tampilkan duluan Yudas, karena Yudas yang duluan berkhianat, Yudas yang menjual Yesus. Ketika Yudas tidak menjual Yesus, maka Yesus tidak diketemukan oleh orang-orang Romawi. Anda ini bagaimana? Sudah dari sana baru mundur ke belakang. Oke.
peristiwanya adalah Petrus dulu. Jadi Petrus yang mencegah dulu, terus kemudian barulah iblis merasuk Yudas. Jadi di sini kita bisa melihat narasinya bahwa iblis itu kebingungan. Apakah mau disalibkan atau tidak? Pertamanya dia mencegah karena dia tahu kalau Yesus sampai mati disalib, akibatnya dia akan bangkit. Karena Yesus mengatakan, aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi iblis takut kalau dia mati, nanti bangkit, banyak orang Israel percaya. Makanya iblis mencegahnya. Oke Bang, begini Bang, saya tanya dulu, siapa yang mengetahui iblis itu kebingungan? Karena ada dua versi. Pertama, dia merasuk Petrus supaya mencegah Yesus maju ke salib. Tapi yang kedua, dia malah merasuk Yudas untuk menyalibkan Yesus. Jadi ada apa dengan iblis? Saya tanya, mana penjelasan tentang iblis ini kebingungan? Kita sebagai orang yang bernalar, iblis pertamanya tidak setuju Yesus maju disalib. Tapi kemudian dia berubah pikiran. Akhirnya menyerahkan Yesus disalib. Jadi kan kita bisa melihat iblisnya kebingungan. Jadi begini Pak Kusnadi, yang tidak setuju tentang penyalipan yaitu Allah sendiri yang dia katakan di dalam kitab tadi, di Injil Matius tadi. Allah sendiri yang mengutuk orang-orang yang menyalip itu. Bukan masalah iblis. Kita berbicara bukan masalah iblis. Coba Umi bacakan ayat tadi kembali. Saya udah baca itu. Jadi betul bahwa Allah tuh juga maka yang orang-orang yang membunuh. Tetapi kita melihat bahwa iblis bisa merasuk Yudas maupun merasuk Petrus. Jadi di sini ada peran iblis. Justru kalau ada peran iblis dan kalian meyakini bahwa Yesus itu mati dan kematian Yesus adalah suatu kebaikan bagi kalian, maka kalian inilah pendukung-pendukung pembunuh Yesus itu. Salah, bukan mendukung. Gini, pada saat itu sebelum sekarang saya tanya, tadi kan Pak Kusnadi bilang kita manusia kan harus bernalar. Sekarang saya tanya, yang menang tentang kematian Yesus siapa? Yang menang. Jadi gini, kematian Yesus cukup jawab saja. Yang mengatakan bahwa dia hidup dalam kemenangan dengan kematian Yesus siapa? Iblis atau kalian? Setelah terjadi, kita baru tahu bahwa ternyata dia bangkit. Manusia kan tidak tahu masa depan. Jadi artinya bahwa kita bisa melihat dari sini ternyata ada peran iblis yang kebingungan apakah mau mensalibkan atau tidak. Jadi ketika kalian orang Kristen bersukaria, kenapa? Karena setelah itu terjadi. Kalau sebelum terjadi, ya tentu kita nggak setuju. Siapa yang setuju disalib? Tapi begitu sudah kejadian, kita bersuka cita. Berarti kalau kalian sesudah kejadian dan kalian bersuka cita, berarti kalian menyetujui perbuatan iblis yang membunuh Yesus. Ya, di Injil Matius sudah menekan. Salah, bukan menyetujui. Tidak demikian. Contohnya begini ya. Contohnya gini. Kalau Pak Rahmana misalnya ada suatu kecelakaan, ternyata Pak Rahmana selamat. Nah, setelah tahu selamat, bersuka cita. Asumsi lagi, asumsi. Coba Umi bacakan ayat tadi lagi ulang. Umi, coba bacakan tadi ulang penekanan itu tentang pembunuhan nabi-nabi. Oke, sebentar. Di dalam Matius 23:32. Jadi dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah, saya ambil dari ini aja 29 lah. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular beludak. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat.
Halo. Orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Dan sebagian itu kalian salibkan, dan sebagian kalian bunuh, dan sebagian kalian sesah di rumah-rumah mereka. Jadi rumah-rumah yang ibadah membunuh mereka. Siapa? Yang ditebus siapa? Itu pertanyaan. Yang ditebus umat Kristen. Yang ditebus adalah yang percaya Yesus. Yang membunuh siapa? Iblis. Yang membunuh siapa? Iblis. Salah, membunuh manusia. Manusia. Iblis berasuk manusia. Oh, berarti dosa kalian ditebus oleh manusia ya, orang Yahudi ya? Salah. Salah. Pemahaman Anda salah. Tiru. Sekarang sekarang begini, sekarang begini Pak. Pemahamannya bukan iblis jadi begini, yang membunuh manusia. Iya, dasar pengaruh siapa Yudas menjual Yesus? Iblis yang membisikkan ke dada Yudas kan? Iya. Iya. Nah, dan siapa yang menghalangi nabi-nabi Allah menyampaikan kebaikan kepada umatnya? Manusia atau iblis? Yang menghalangi. Nah, siapa yang menggodai Yesus? Manusia atau iblis? Iblis. Iya kan? Yang menghalangi apa? Ya. Iya, iblis. Yesus pernah dicobai iblis. Ya, ketika iblis tidak menang, maka iblis mempengaruhi Yudas kembali menjual Yesus kan? Benar apa salah? Salah konteks. Betul, benar. Salah konteks. Oh, berarti tidak benar ya ketika iblis merasuk ke dalam dada Yudas dan Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak, itu salah konteks ya? Konteksnya itu memang sudah dinubuatkan Yesus mati disalib. Ketika kalau Anda mendudukan kematian Yesus sudah dinubuatkan, berarti ada ajaran tentang membunuh nabi-nabi. Oh tidak. Bukan ajaran, itu memang keinginan iblis membunuh nabi-nabi. Terus dasar siapa untuk memerintahkan membunuh Yesus? Dasar memerintah kan? Poin pertama. Tidak ada perintah. Poin tidak ada perintah. Dari Tuhan tidak ada perintah. Oh, itu kan rencana Tuhan bukan? Tadi bilang sudah dinubuatkan. Beda perintah. Ya. Yang rencana beda. Bukan direncanakan, tetapi beda maksud. Oke, kembalilah, saya ambil dulu sebentar ya. Seperti biasa ya, kaki bukanlah kaki tapi tangan. Kalau tertulis kaki maka adalah tangan. Kalau tertulis cantik maka artinya adalah tidak cantik. Begitu biasanya kalau kita dengar dari teman-teman ini. Tapi ya sudah, saya sudah di 2 jam 46 ya, dan mungkin Bang Ramana Raja ada penekanan dan closing sebentar Pak Johan. Kalau ditanya nanti biar dijawab aja. Silakan di closing dulu tema ini tentang kematian Yesus ini, program siapa. Kemudian nanti Pak Satria Injil juga silakan closing juga karena masuknya udah belakangan. Nanti Pak Johan mau bertanya kita jawab aja. Udah silakan Bang Rahman. Pak Satria Injil dulu deh, tanggapi Bang Ramana Raja. Walaupun sulit, saya harus potong Bang ya, karena saya tahu nanti Pak Satria Injil dan Pak Johan jawabnya seperti apa, seolah-olah apa lagi. Silakan Pak Satria Injil atau Pak Kusnadi. Oke, saya diberi waktu berapa menit, tapi tolong jangan dipotong gitu. Oke, saya kasih waktu 3 menit ya. Ini 246 ke 249. Silakan dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari narasi Alkitab, kita melihat bahwa awalnya iblis merasuk Petrus karena Petrus menghalangi Yesus untuk maju di salib pada saat Yesus mengatakan dia akan mati dan bangkit. Jadi iblis ketakutan kalau nanti Yesus mati dan bangkit, maka nanti seluruh orang Israel akan percaya kepada Yesus dan dia akhirnya bangkit. Nah, karena kebingungan melihat bangsa Israel semakin lama semakin banyak yang percaya kepada Yesus, maka iblis terdesak. Akhirnya mau tidak mau dia merasuk Yudas agar menyalibkan Yesus dan membunuh Yesus. Karena iblis punya strategi, yaitu bahwa setelah dia menyalibkan Yesus dan mati, maka iblis akan menyebarkan kabar bohong yang mendustai kematiannya. Bahwa Yesus itu tidak mati. Dia tidak mati di salib. Dia pingsan dan lain sebagainya. Karena tujuannya, kalau sampai nanti orang-orang tahu bahwa Yesus itu tidak mati di salib,
pingsan dan lain sebagainya, maka tidak mungkin ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, berarti tidak ada kekristenan. Artinya iblis akan menang dengan kabar dusta seperti itu. Jadi itulah sebabnya mengapa iblis melakukan strategi itu dan akhirnya menyalibkan Yesus. Dan atas kematian kemudian kebangkitan Yesus, kita umatnya baru tahu, oh ternyata ada kebangkitan, ternyata ada penebusan dosa. Dan karena itulah kita bersukacita. Jadi bukan karena kita bersukacita terus kita membunuh Yesus, itu terbalik. Yang tahu tentang semuanya itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Karena itulah Tuhan menuliskan bahwa nanti akan mati. Karena dia sudah tahu. Tapi bukan dia merencanakan, tetapi dia Maha Tahu saja. Demikian dari saya, terima kasih untuk waktunya, kami kembalikan. Oke. Terima kasih banyak Pak Kusnadi. Bang Ramana Raja, silakan penekanannya dan poin yang bisa diambil dari apa yang barusan didiskusikan dengan Pak Johan. Walaupun saya ingin menyelamatkan kembali Pak Johan dari karung Bang Ramana Raja. Silakan Bang Ramana Raja. Oke, ya. Jadi begini, saya sangga kedua orang ini, Pak Kusnadi sama Pak Johan. Kusnadi mengatakan iblis sudah kebingungan dan mau tak mau iblis membunuh Yesus. Ini kematian Yesus ini sudah mutlak yang dikatakan Pak Kusnadi bahwa iblislah yang menyebabkan sehingga Yesus ini mati. Mau saya katakan kalian harus beriman kepada iblis, sebab kalau tanpa iblis maka dosa kalian tidak akan pernah tertebus. Karena ini pekerjaan iblis sehingga dosa kalian tertebus. Dan Pak Kusnadi mengatakan bahwa yang ketika Yesus itu tidak dibunuh, maka orang akan membawa kabar-kabar dusta bahwa Yesus itu tidak disalib dan lain-lain. Tetapi fakta terbalik. Kalau kita berpikir secara rasional dan logika, ya, ketika iblis berhasil membunuh Yesus dan iblis mulai merasuk dengan dogma-dogma, Yesus mati karena menghapus dosa kalian. Pertuhankan dia. Si Pak Kusnadi sudah mengatakan Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah menulis. Tuhan mana yang menulis tentang kematian dia sendiri? Dengan mengatakan Tuhan menulis, berarti Kusnadi sudah membuktikan bahwa Yesus benar-benar bukanlah Tuhan, dia hanya sekedar Rasul Allah, Nabi Allah dari Nazaret, Nabi Yesus dari Nazaret, dan utusan Allah yang dibenci oleh iblis. Karena pekerjaan Nabi-Nabi Allah dan Rasul Allah yang menyampaikan setiap firman Allah kepada umatnya. Jadi ini sudah nampak sekali dengan penjelasan Pak Kusnadi tadi, alhamdulillah sudah membantu saya membuktikan bahwa ternyata pembunuhan Yesus bukan bersumber daripada nubuatan, tetapi bersumber daripada iblis yang bekerja untuk membunuh Yesus. Jadi alhamdulillah Pak Kusnadi sudah membantu saya. Oke, terima kasih. Pak Johan, saya kasih waktu 3 menit. Ya. Pak Johan, saya kasih waktu 3 menit. Nanti tunggu, kita punya cuman waktu 10 menit kurang lebih. Saya kasih Pak Johan 3 menit. Nanti Pak DMC 2 menit, Bang Rahmana 2 menit, Pak Satria Injil 2 menit. Kemudian saya kasih terakhir 2 menit closing atau 3 menit untuk Pak Toto closing pencerahan kita kali ini. Pak Johan silakan 3 menit karena Pak Johan Pak Satria Injil tadi 3 menit. Silakan Pak Johan 3 menit. Jangan bertanya dulu Pak, nanti disambung lagi kapan-kapan ya. Ini sudah terlalu malam. Silakan 3 menit dari sekarang. Ya, tentang tadi Ramana Raja tidak ada nubuatan. Kalau tidak salah Pak Ramana Raja pernah Kristen ya, mualaf ya. Justru karena saya pernah Kristen, makanya saya tahu kelicikan tentang pembunuhan Yesus. Sudah membaca Yesaya 7:14 belum? Anda bacakan, jangan bertanya. Kalau mau jelaskan, jelaskan. Kalau tidak tahu, nanti kita yang jelaskan. Nanti ya closing. Jadi itu nubuatan. Kalau saya buka Alkitab, hilang nanti sinyalnya. Turun. Itu aja closingnya. Jadi tentang Yesus disalibkan, mati disalib, itu dinubuatkan atau tidak, yang membunuh iblis atau manusia atau tidak. Kalau itu dipertanyakan ke orang Kristen siapa aja, jawabannya tetap sama. Yesus mati, sudah dinubuatkan. Itu aja. Jadi kalau di permasalahan diperdebatkan. Kesimpulannya Pak, silakan kesimpulannya biar closingnya lebih mampan gitu. Closingnya, Anda punya waktu 10 menit, silakan.
Yesus mati disalib. Dan itu sudah dinubuatkan. Itu aja closing saya. Oke, terima kasih Pak Johan. Nanti pertanyaan Bapak kita sambung untuk waktu yang akan datang. Ini sudah mau 3 jam, sudah terlalu malam. Silakan Pak di di MC 2 menit. Saya kasih 2 menit. Iya. Terakhir semua saya akan kasih 2 menit. Silakan. Iya. Tentang nubuat ya. Dan itu juga tadi ada kayak saya dengar ya dari Uni Ripa tentang Yesaya itu. Jadi nubuat itu memang menceritakan tentang kejadian. Mungkin bahwa seperti sebagaimana Rasulullah menubuatkan tentang cucunya, bahwa cucunya ini Hasan ini akan mati diracun, dan itu terjadi. Begitu juga nubuat dia bahwa Husain itu dipenggal. Maka ketika terjadi nubuat itu, bukan berarti orang yang dengan keadaan Husain dipenggal itu menjadi sukaria bahwa itulah yang menjadi penebusan mereka. Tapi nubuat tentang Yesus itu bahwa Yesus itu akan mungkin disalib di situ ya, yang dimaknakan ya, disalib. Tapi artinya bahwa tentang tiba-tiba menjadi penebusan ya, karena gini, ayat satu kata aja ada noise ya. Ya, jadi satu kata aja ditambahkan kalimat tebus ya, atau diganti ya dari Tuhan jadi Tuhan. Ya, itu akan berubah semua maknanya ya, dan itu akan menjadi perubahan yang sangat fundamental ya. Dan sekarang Alkitab ya yang untuk menjadi rujukan itu Alkitab itu sudah terjemahan semua ya. Jadi yang terjemahan ini pasti sudah banyak penambahan, revisi dan sebagainya. Maka ini sudah tidak bisa lagi dijadikan dalil ya. Maka yang hanya bisa dijadikan dalil itu hanya original teks. Original teks itulah yang menjadi puncaknya. Terjemahan ini adalah untuk mendekatkan paham dari original teks. Tetapi untuk dalil harus kembali ke original teks. Karena kalau terjemahan itu tidak bisa dijadikan dalil. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, kemudian sekarang saya kasih Pak Kusnadi sekali lagi 2 menit. Closing general, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ada sesuatu yang kurang pas, yaitu bahwa menubuatkan itu bukan menentukan ya. Menubuatkan itu seperti meramalkan. Artinya Tuhan sudah tahu ke depannya akan seperti ini, maka dia kasih tahu. Dan justru di dalam proses penyaliban ini, Yesus terbukti sebagai Tuhan. Karena dia bisa tahu masa yang akan datang, termasuk kematian dirinya. Sehingga dia menyebutkan itu berkali-kali kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu terjadi tepat. Artinya bahwa Yesus itu Maha tahu. Tetapi dia bukan menyerahkan dirinya, artinya dia untuk bunuh diri, bukan. Tetapi dia hanya menyediakan dirinya untuk disalib. Ya, jadi jangan salah paham lagi, karena ada istilah-istilah yang bisa dipelintir gitu. Bukan dia bunuh diri, tapi dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Nah, kenapa begitu? Ya karena memang Tuhan sudah tahu bahwa nanti akan terjadi seperti itu. Jadi artinya bahwa orang Kristen bersukacita karena ternyata apa yang terjadi kepada Yesus itu telah membebaskan semua umat manusia dari dosa dunia. Sehingga sangat disayangkan kalau orang-orang menolak Yesus sebagai Tuhan. Artinya bahwa orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan itu artinya dia menolak surga. Jadi kalau ini terus kemudian dikatakan bahwa tidak cukup kuat karena ini merupakan terjemahan, tetapi aslinya masih bersama kami dan itu merupakan bagian daripada pengajaran. Jadi tidak hanya terjemahan, tetapi aslinya juga. Oke, terima kasih. Habis pas tepat Pak Kusnadi menyampaikan closingnya. Bang Ramana Raja 2 menit. Silakan mulai dari sekarang untuk membungkus Pak Kusnadi dengan Pak Johan. Kalau kurang nanti saya tambahkan 1 menit. Oke, 3 menit lah, silakan. Bungkus. Oke, alhamdulillah. Ketika Pak Kusnadi mengatakan sudah dinubuatkan, terbukti yang dinubuatkan bukan Tuhan tetapi Nabi. Tetapi tidak apa-apalah ya.
Kalau Nabi Pak Kusnadi anggap itu adalah Tuhan, tidak apa-apa. Saya tidak membantai itu. Ya, bahwa sudah dikatakan di Kisah Para Rasul, hai orang Israel, kamu harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, dia telah dijadikan Tuhan bagi kalian. Ya, jadi ketika Pak Kusnadi mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, ya, alhamdulillah Tuhannya Kusnadi hanyalah Tuhan lokal yang dijadikan. Ya, supaya sadar ini. Nah, ketika mengatakan bahwa kematian Yesus bersumber dari iblis dan iblis yang mempunyai misi itu, alhamdulillah Kristen ada dalam genggaman ajaran iblis. Ketika Yesus mati dan iblis mulai memutarkan balikan fakta, Yesus mati karena menebus dosamu, tidak usah kau takut. Pertuhankan dia. Tetapi lupa dengan nubuatan. Bahwa yang dinubuatkan akan datang bukan Tuhan, tetapi yang dinubuatkan adalah Nabi besar Isa alaihi salam bin Maria. Oke? Seperti itu pernyataan saya. Oke, dibungkus dengan pernyataan Bang Rahman Raja. Dan kita, terima kasih Pak Kusnadi, Pak Johan atas kebersamaan kita di sini. Situasi kondusif, tidak ada yang kejang dan ayan. Terima kasih. Walaupun ada sedikit yang pilek dan flu. Pak Toto, spesialis closing, hikmah apa yang kita dapatkan kali ini dari Pak Toto? Silakan Ustadz Toto. Waktu dan tempat dari tadi menunggu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman-teman yang non-muslim. Baik, setelah simak diskusi tadi, ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan di sini. Yang pertama, ini alhamdulillah jarang-jarang sekali kita menyimak diskusi yang santai seperti ini, tapi penuh dengan padat berisi, yang tentunya ada beberapa dalil-dalil yang dimunculkan. Memang hendaknya harus diskusi itu penuh dengan disertai dengan dalil. Dalil sendiri berasal dari kata bahasa Arab dalla yudillu dalilan, yaitu kata kerja. Dalla artinya menunjukkan, yudillu menunjukkan, dalilan adalah masdar dari dua kata itu yang berarti petunjuk. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang tauhid. Berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya membuat sesuatu itu satu saja, menjadikan sesuatu itu satu saja. Artinya tauhid adalah suatu pengajaran bahwasanya. Sepertinya ada masalah dengan handset Anda mungkin Pak Toto. Bisa diperbaiki biar kita jelas mendengarkan closing yang luar biasa ini. Ya, kita nggak pakai handset ini. Oke, mungkin dilanjut aja. Mudah-mudahan kita bisa menyimak. Silakan. Baik. Jadi dengan logika saja kita bicara, kita umat Islam meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu dan satu-satunya, la ilaha illallah. Di ayat kursi juga dijelaskan, Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri dan maha tegak. Kita meyakini bahwasanya yang ada matinya, yang mengalami mati itu bukan Allah, dan yang tidak bisa berdiri sendiri, yang membutuhkan yang lainnya itu juga bukan Tuhan. Tauhid sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan dalam hal ketuhanan. Jadi tidak ada Tuhan lain selain Dia. La ilaha illa ana fa'budni. Di dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan seperti itu, tidak ada Tuhan selain aku dan sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah Tuhan? Tentunya kita membutuhkan yang namanya syariah atau yang sering kita sebut dengan agama. Agama berlandaskan dengan kitab suci. Kitab suci adalah sebuah pedoman yang langsung diturunkan oleh Allah sehingga sempurna dan tidak ada revisi-revisi di dalamnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan dalam keilahian. Dalam keilahian artinya kita meyakini bahwasanya sesuatu itu ada yang menciptakan. Siapa Dia? Yaitu ilahi, Tuhan yang harus kita sembah. Yang ketiga yaitu tauhid
asma wa sifat, bahwasanya kita dalam bertauhid kalau meyakini Allah adalah satu-satunya, maka kita harus yakin tidak ada sesuatu pun yang diserupakan dengan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu satu, hanya Allah tempat bergantung. Allah tidak beranakkan. Allah yang maha suci, karena sesuatu yang beranak pasti akan ada namanya kematian. Dan Allahu Akbar. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka itu akhir dari diskusi ini, mari kita gunakan hati untuk mengimani, mari kita gunakan pikiran untuk mempelajari segala hal yang akan mendekatkan kita kepada Allah, dan terakhir ada gangguan. Mari kita gunakan logika. Itu saja. Oke, mari kita gunakan logika, kata Pak Toto. Karena Waalaikumsalam, luar biasa Pak Toto, walaupun ada gangguan ya, mudah-mudahan ikhwan filah di rumah bisa menyimak. Saya akhiri diskusi kali ini. Terima kasih Pak Kusnadi, terima kasih Pak Johan, mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah, yang menyakiti kalian. Juga Bang Rahman Raja, terima kasih. Bang DMC Channel juga terima kasih. Pak Toto, jazallahu khair Ustadku, dan terima kasih atas semua yang berpartisipasi yang di live komen. Saya kasih pantun, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pohon kelapa. Mereka bingung, kita umat Islam tetap bertakwa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kali ini diskusi yang lumayan santun. Bye-bye. Jumpa lagi nanti. Sayonara.